wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih atas kehadirannya untuk rekan-rekan yang hebat dan baik hatinya pada acara desiminasi modul 1.4 budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan ke-10 Ibu Arinanda Alma Dinita dari Kabupaten Malang. Baik, untuk agenda hari ini kita akan memulainya dengan pembukaan, penyampaian materi budaya positif, tanya jawab dan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara desiminasi ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tanpa berlama-lama waktu lagi, untuk acara yang kedua itu penyampaian materi budaya positif. Kepada Ibu Arinanda Alma Dinita dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya untuk Bapak Ibu hebat semuanya yang telah berkenan hadir dalam acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, diseminasi budaya positif ini merupakan salah satu dari rangkaian guru penggerak, pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Saya juga memohon doanya kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti ini sudah berjalan 2 bulan, masih ada waktu kurang lebih 4 bulan lagi untuk mudah-mudahan nanti bisa selesai dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, Bapak Ibu tadi seperti yang sudah disampaikan oleh moderator bahwa hari ini berdasarkan agenda setelah pembukaan saya akan menyampaikan mengenai materi budaya positif. Sebetulnya budaya positif budaya. Kita tentu sudah tidak asing lagi pasti dengan kata budaya ya, budaya positif. Apalagi kita di sini sebagai pendidik. Kita sebagai pendidik, kita sebagai guru pasti sudah sering sebetulnya menerapkan budaya positif, hanya mungkin materinya saja yang belum tersampaikan gitu. Tapi secara kontekstualnya di lapangan ya pasti saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini konsep inti dalam budaya positif itu ada banyak. Jadi materi budaya positif itu sangat luas. Mulai dari perubahan paradigma positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, ada teori mengenai motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya akan berusaha untuk memaparkan secara garis besar dari konsep-konsep budaya positif ini. Dimulai dari yang pertama. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menyimak 2 gambar ini. Ada equality dan equity. Jadi ada 2 gambar ya. Ada 3 anak. Tentunya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda ya. Tapi sebelum saya menyampaikan, barangkali ada dari Bapak Ibu sekalian yang mau mengomentari dari 2 gambar ini. Saya, Bu. Saya. Ya, terima kasih Pak Bun, silakan boleh mengomentari. Gambar quality itu apanya sama. Apanya yang sama Pak Bun? Tempat dia top angkringannya itu sama. Kalau equity itu sama, dia bisa melihat. Ada lagi yang lain? Itu kalau menurut gambar harusnya kan dibagi sama berarti adil ya Bu ya. Ya. Kalau yang itu nggak sama berarti nggak adil ya, itu yang merah nggak kebagian itu sih. Ya. Pertanyaannya luar biasa sekali dari Bu Vina, kemudian jawabannya luar biasa sekali juga dari Pak Pur. Baik, kita akan mencoba menganalisis nih mengenai 2 gambar ini kaitannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Oh gitu. Coba equity. Equity sebetulnya itu kita tadi seperti yang sudah disampaikan Bu Vina, kita memberikan hak yang sama rata kepada
kaitannya sebagai guru berarti kita memberikan hal yang sama kepada siswa-siswa kita. Padahal siswa-siswa kita itu kan memiliki potensi, memiliki bakat, minat yang berbeda, ya kan ya Bapak Ibu ya. Jadi pada equity ini kita ibaratkan kita sebagai seorang guru kemudian memberikan sarana dan prasarana yang sama kepada siswa-siswa kita. Kalau di gambar ini berarti ini kan tujuannya mau lihat bola ya? Iya, 3 anak tujuannya mau lihat bola. Bola kayaknya Pak. Bola itu tendangan Bola, bolanya Pak. Iya, takut. Ya, mau lihat bola, tapi sahurnya bola kan Bu ya? Iya, bola. Bola plastik ya, Bu. Bola dengan berbagai macam caranya. Iya, dengan berbagai macam caranya. Tadi kalau kita lihat itu yang si berbaju merah itu tuh ya, laki-laki baju merah kayaknya laki-laki sih. Ya sebetulnya kalau secara postur kan sudah tinggi, tanpa alat bantu pun dia sudah bisa melihat bola. Kemudian kalau si anak kecil itu yang berpin, ya dia membutuhkan bantuan. Kemudian kalau ini berarti yang difabel ini juga dia butuh bantuan. Nah pada equity ini diberikan satu alat bantu yang sama, satu kotak. Nah kemudian dari equity ini kira-kira siapa yang diuntungkan? Kalau pada gambar yang pertama nih Bapak Ibu equity, siapa yang akan diuntungkan dan siapa yang bisa meraih tujuannya? Yang diuntungkan yang merah, yang pink bisa meraih tujuan. Yang diuntungkan yang merah kayak karena dia akan semakin bisa melihat bola nih, padahal sebetulnya dia sudah bisa tanpa alat bantu. Kemudian yang pink dia diberikan satu alat bantu bisa tapi sepertinya kurang optimal. Dia kurang optimal. Ya, Sementara kalau yang ini karena dia difabel dengan kursi roda ya tidak mungkin kita berikan kotak itu ya tidak akan bermanfaat. Kasihan juga ya. Tidak akan bermanfaat itu. Lalu bagaimana ya? Kita pakai konsep yang equity. Jadi kita sebagai seorang guru ya harus memberikan satu sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhannya. Kita lihat, oh kalau yang baju merah itu mau lihat bola kayaknya nggak perlu ya. Kemudian kalau yang baju pink itu berarti oh dia butuh 2 sehingga bisa mencapai tujuannya. Sementara kalau yang tadi anak difabel ini butuh alat bantu yang lebih spesifik, yang lebih baik supaya dia bisa mencapai tujuannya. Jadi sekali lagi gambar ini kalau dikaitkan dengan pembelajaran paradigma baru adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Oh itu maksudnya. Iya, jadi itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya dengan tujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu sudah paham sekali mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya. Belum. Sudah pasti. Silakan Bapak Ibu ada yang mau mengomentari sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi dalam pandangan Bapak dan Ibu itu seperti apa? Itu yang gambaran yang equity itu yang Equity yang kedua. Diferensiasi bukan Bu, kalau yang seperti itu. Kalau yang kedua ya? Iya. Yang ini. Hmm. Iya. Kalau menurut saya ini sudah menggambarkan satu pembelajaran yang berdiferensiasi karena siswa mau mencapai satu tujuan kemudian kita berikan alat bantu sesuai dengan kebutuhannya dia. Alat bantu yang dimaksud apa Bu? Contohnya dalam apa? Kalau memang di Untuk melihat bola itu berarti itu kan kalau alat bantunya kan semacam papan ya, papan kotak ya, papan kalau kotak. dalam kelas berarti apa? Kalau dalam kelas misalnya kita memberikan motivasi, kemudian kita memberikan satu proses pembelajaran yang berdiferensiasi, misalnya materi pembelajarannya secara tingkat kesukaran itu bisa dibedakan karena kemampuan kognitif setiap anak itu kan beda. Atau misalnya kita sebagai seorang guru mau menyampaikan materi karena kita paham nih anak didik kita itu punya gaya belajar yang berbeda. Ada yang masih ingat tidak Bapak Ibu, saya yakin sudah paham semua. Anak-anak itu punya gaya belajar misalnya ada auditory, ada visual, ada kinestetik. Nah itu kita coba menggali itu dan menerapkan di kelas sehingga siswa dalam mencapai tujuannya itu bisa optimal dengan bantuan atau dengan pembelajaran berdiferensiasi yang kita terapkan.
Ya ini baru pembuka Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, selanjutnya setelah kita memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi, maka yang selanjutnya di sini saya ingin menyampaikan mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Mis ya, mis itu, tapi bukan itu ya maksudnya. Dia ada mis, ya, mis salah pahaman mungkin ya mengenai teori kontrol. Di sini pada gambar yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi seringkali kita melihat bahwa guru itu mengekang, mengontrol murid, bahwa guru atau bahwa seorang murid harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru. Kemudian ada ilustrasi sebetulnya ya. Ilustrasi yang kedua bahwa sini ada seorang guru, ada seorang siswa, kemudian dengan telaten sepertinya guru itu memberikan satu motivasi, satu pembelajaran bahwa dia memberikan penguatan positif itu efektif. Apakah betul penguatan positif itu efektif? Ya, nanti kita akan jawab bersama. Kemudian ilustrasi yang ketiga di sini ada seorang guru yang kayaknya kerjaannya itu membuat rasa bersalah pada siswa. Tapi menurut guru itu bahwa ketika saya memberikan rasa bersalah kepada siswa, siswa itu nanti akan kuat karakternya, siswa itu akan terbentuk karakternya. Kemudian ilustrasi yang keempat bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Apakah betul orang dewasa itu berhak memaksa? Ya, kita lanjutkan dulu. Ini ilustrasinya. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini terlihat tidak gitu? Sampai belakang terlihat tidak? Terlihat. Ya. Saya terlihat. Barangkali yang depan terlihat, yang belakang agak kurang. Ya, yang tidak terlihat saya bacakan. Jadi untuk stimulus dan respon pada teori kontrol itu mengenai pandangan kita tentang dunia. Dalam teori stimulus respon tentang dunia, bahwa di sini diungkapkan bahwa kebutuhan setiap orang itu sama. Kebutuhan setiap orang itu sama. Padahal dalam teori kontrol realitanya bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan saya dengan kebutuhan Bapak Ibu pasti berbeda. Kebutuhan satu siswa dengan siswa lain itu berbeda. Kemudian pada teori stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini bisa dibaca. Kemudian kita mencoba mengubah orang dengan pandangan yang sama tentang kita. Itu tidak benar gitu. Bahwa kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang yang hasil. Ini beberapa paradigma mengenai teori stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kita lanjutkan. Nah ini tadi yang sudah disinggung oleh disiplin positif. Apa sih sebetulnya disiplin positif itu, Bapak Ibu? Ya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan dan ancaman hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah mencetak murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu di dalam kelas ketika proses pembelajaran itu sering tidak menerapkan pemberian reward atau hukuman? Tidak. Ada barangkali yang, nanti kalau kamu nilainya paling bagus akan Ibu berikan hadiah. Tidak ada ya, alhamdulillah. Ada. Coba yang ada yang pernah menerapkan itu Bu Vina ya? Bu Vina boleh dijelaskan alasannya kenapa sih Bu Vina kok dalam pembelajaran menerapkan sistem reward? Tapi kalau hukuman pernah kok? Pernah juga. Boleh dijelaskan Bu Vina? Ini saya menerapkan pada diri saya pribadi. Ketika saya akan mengurangi reward atas kerjaan yang saya lakukan, maka saya akan melakukan dengan semangat. Kemudian saya memandang anak saya pun tentunya akan merasakan hal yang sama ketika saya memberikan reward. Ketika saya memberikan hukuman, saya juga pernah merasakan hal yang sama ketika saya
hukuman, maka saya memiliki kecenderungan untuk bersegera mengikuti peraturan. Iya. Itu dari Bu Vina. Tadi sepertinya ada lagi Pak Akbar. Pernah Pak Akbar menerapkan sistem reward dan hukuman ini? Boleh diceritakan Pak Akbar kenapa bisa sampai menerapkan itu? Mungkin pemikirannya, oh ketika dapat hukuman siswa itu nanti akan lebih disiplin gitu ya. Atau bagaimana? Silakan boleh Pak Akbar kita berbagi di forum ini. Kalau saya sih terkadang memang pakai hukuman, cuma disesuaikan tuh, karena kadang anak-anak memang apa ya, kondisi kelas itu dinamis. Ada kalanya itu waktu itu susah jatuh, kalau sudah diajak juga kadang malah ada beberapa anak yang meremehkan gitu ya. Jadi memang kadang saya terapkan hukuman, tapi hukumannya bukan yang dalam arti keras atau fisik gitu. Cuma kaitannya dengan materi pelajaran. Terima kasih kepada Bu Vina dan Pak Akbar yang sudah berbagi mengenai penerapan hukuman dan reward atau penghargaan. Jadi sebetulnya baik ya tujuannya Bapak Ibu untuk pemberian penghargaan ini supaya siswa tadi lebih termotivasi untuk belajar dan sebagainya. Tapi ternyata di dalam teori disiplin positif pemberian reward dan hukuman ini itu tidak disarankan. Kenapa? Karena itu nanti yang muncul hanyalah motivasi ekstrinsiknya saja, oke? Hanya motivasi ekstrinsiknya saja, sementara di sini yang kita tuju adalah motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tadi kalau misalnya Bu Vina, kalau di dalam kelas misalnya memberikan penghargaan ketika apa? Ketika anak bisa mengerjakan waktu, Ketika anak bisa mengerjakan tepat waktu. Kalau menurut Bu Vina lagi nih, berarti itu motivasi yang keluar dari anak apa? Dari dalam dirinya sendiri atau karena ada hal tertentu saya harus menyelesaikan tepat waktu, misalnya supaya tidak dihukum, supaya dapat hadiah nih dari Bu Vina, supaya dapat nilai yang bagus seperti itu. tadi karena hukuman atau Karena ya, berarti motivasinya ekstrinsik atau intrinsik dari luar. dari luar. Ekstrinsik ya, karena di sini tujuannya adalah kita merubah perilaku siswa secara intrinsik sehingga itu nanti akan berlaku secara terus-menerus. Dikhawatirkan Bapak Ibu ketika kita memberikan hukuman itu, ketika memberikan misalnya penghargaan, kemudian ataupun hukuman, maka motivasi itu tidak akan bertahan lama. Misalnya, suatu saat Bu Vina sekarang yang tadinya mungkin di semester 1 rajin nih memberikan reward, kemudian di semester 2-nya sudah agak jarang-jarang menerapkan reward, itu gimana? Pasti berbeda nggak siswa ya? Itu ada perbedaan dari perilaku siswa. Maka itu sebetulnya yang dihindari dari pemberian reward dan hukuman, karena kita mengharapkan bahwa siswa itu bisa merubah perilakunya secara kontinu, secara terus-menerus dari dalam dirinya sendiri. Itu barangkali Bapak Ibu mengenai teori pemberian reward dan hukuman. Jadi dalam pendidikan ternyata kita baru tahu ya, itu tidak tidak diperkenankan ya, tidak disarankan karena tadi motivasinya nanti hanya motivasi ekstrinsik bukan intrinsik. Oke, bukan berarti itu salah ya Bapak Ibu ya, tidak, kita kan punya tujuan yang baik ya. Kalau tujuannya yang baik, insya Allah nanti bisa baik juga hasilnya. Namun alangkah lebih baiknya apabila kita mulai untuk menerapkan tadi disiplin positif dengan mulai mengurangi pemberian hukuman maupun reward. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita lanjut pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang, yang mengacu pada poin 6 elemen pelajar Pancasila. Kita paham bahwa elemen-elemen dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, gotong royong, bersalah kritis, mandiri dan kreatif. Nah, saya mau tanya dulu, apakah menurut Bapak Ibu siswa-siswa kita itu sudah memiliki karakter profil pelajar Pancasila sudah belum guys? Belum.
sebagian. Sebagian ada yang belum. Nah itu berarti tugas kita nggih sebagai seorang guru nanti untuk terus menerapkan, jangan pernah bosan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan sehingga pelajar-pelajar kita, siswa-siswa kita nantinya mampu menerapkan secara keseluruhan elemen-elemen di sini profil pelajar Pancasila dalam interaksi atau kegiatan sehari-harinya. Jadi bukan hanya misalnya kalau di dalam P5 ada elemen gotong royong, siswa mampu bergotong royong misalnya buat kerajinan ekoenzim, buat apalagi lah itu sesuai dengan tujuannya, tapi harapannya kan bisa gotong royong itu diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya, dalam dia bergaul bersama teman-temannya dan sebagainya. Jadi itu tujuannya sangat luas sekali ketika kita mau menerapkan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Manusia punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya? Iya. Iya. Banyak. Apalagi kalau semakin dewasa kita pasti semakin banyak butuhnya ya. Iya. Apalagi duit. Apalagi apa Pak? Butuh uang, Butuh uang. Uang buat apa Pak Akbar? memenuhi kebutuhan. Iya. Buat kebutuhan. Iya, jadi semakin dewasa makin pusing karena makin banyak kebutuhan. Iya. Kebutuhan yang lain. Kebutuhan yang lain. Beda ya sama anak-anak paling butuhnya makan, belajar, gitu aja kan. Ya, kalau anak sekarang nggak mau. Anak sekarang butuhnya apa Pak? Kuota. Kuota ya. Itu kan juga masuk kebutuhan. Nanti kebutuhannya kebutuhan apa nih? Kesenangan kah? Kemudian kebebasan kah? Nanti kita bahas di sini. Kita lanjut lagi ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk betul tadi mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kira-kira kalau anak kita butuh kuota itu buat apa? Mempertahankan apa? Senang. Mungkin kalau senang kita jadi sehat gitu. Tapi gurunya Sehat sih, sudah, tapi bahagia menurut mereka. Bu, gurunya sudah bahagia belum? Gurunya, ya guru yang mana? Kalau saya sudah bahagia Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Parah. Lalu gimana? Kita harus bahagia terus kan ya. Kalau kita bahagia kan kita insya Allah sehat, panjang umur, Amin. rezekinya semakin dilimpahkan. Amin. Ya, positif terus. Itu di kapsel bahagia. Lanjut, Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Oh, tadi Pak Akbar mengatakan anak itu sekarang nggak cuma butuh makan, cuma butuh minum, cuma butuh belajar, tapi butuh kuota. Nah, kuota itu masuk kebutuhan yang mana? Oh, di sini ternyata kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada tentang penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima, tentang kebutuhan bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. 5 kebutuhan ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, termasuk juga kebutuhan siswa-siswa kita butuh ini. Iya, itu bebas. Kita juga kan butuh kebebasan ya. Misalnya kerja gitu terlalu dikekang, mau begini, stres nanti kan. Katanya tadi sudah bahagia. Kan misalnya tadi Bapak misalnya. Oh, misal. Ya, ada misalnya. Aku Alma sebentar itu ada dengan kebutuhan penguasaan maksudnya apa ya? Penguasaan itu Itu boleh bantu menjawab nggak? Atramu. Apa boleh bantu menjawab nggak tentang penguasaan? Ya, sebentar Ibu. Tadi Bu Ririn mengatakan mengenai Penguasaan. Iya, penguasaan. penguasaan. Ya, nomor 1 penguasaan dalam hal apa? Gitu. Penguasaan dalam hal apa? Definisinya, Boleh tidak? Nanti kita lihat di sini. Penguasaan atas diri sendiri Ini mau ditambahin atau Ya, ditambahin? barangkali dari teman-teman semua ada yang mau berpendapat dulu mengenai di sini penguasaan. Itu mungkin barangkali saya salah ya, ini hanya aja kan itu kan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, yang saya rasakan, saya pribadi itu kan setiap manusia itu akan penguasaan suatu hal, bisa menguasai suatu ilmu, itu kan juga kebutuhan. Menguasai suatu material dunia harta, itu kan juga bagian dari kebutuhan. Mungkin maksudnya seperti itu atau bukan? Ya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi dulu terkait dengan penguasaan ini. Bapak pun ditambahin. Pak Bunda biasanya ini
juga pakar juga ini Pak Bunda. Itu Ya sebenarnya penguasaan itu benar yang disampaikan Bunda tadi, kekuasaan terhadap penguasaan suatu materi atau ilmu. Kemudian berarti sama iya. Keinginan semacam pengakuan keinginan, atas jadi kemampuan. betul bahwa kita sebagai manusia itu butuh pengakuan gitu. Jadi penguasaan itu lebih pada kebutuhan atas Mungkin pengakuan, itu pengakuan. atas eksistensi diri juga ya. Ya. Pengakuan, penguasaan atau pengakuan itu nggih Bu Ririn nggih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjutkan. Cara segi kualitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke motivasi perilaku. Motivasi perilaku ada 3 ternyata Bapak Ibu. 1, motivasi manusia berperilaku itu untuk apa saja? 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan baik. Nah, tadi kalau kita kaitkan lagi dengan materi yang sebelumnya, pemberian reward dan hukuman, berarti ini kan maksudnya sini ya, bahwa seorang siswa ketika dia diberikan reward atau hukuman, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan reward atau mendapatkan reward atau penghargaan saja. Kemudian misalnya ada lagi siswa tujuannya misalnya hanya untuk menghindari suatu hukuman dan sebagainya. Tapi yang kita inginkan di sini pada siswa-siswa kita adalah mereka itu mampu menghargai diri sendiri sehingga muncul motivasi intrinsik yang ada dalam dirinya. Lanjut Bapak Ibu, nanti sebentar lagi kita ice breaking ya. Oke, siap. Ice breakingnya tapi mikir juga sih. Tidak apa-apa. Ya, coba kita lihat 2 perbedaan konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Misalnya pada hukuman itu ternyata katanya menyakitkan, hukuman itu katanya tidak nyaman, membuat murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Apakah itu betul? Kemudian pada konsep penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Jadi apakah betul ya bahwa penghargaan itu mematikan kreativitas misalnya? Kita nanti juga. Nah, ternyata ada teori yang lebih baik bahwa selain tadi kan kita membahas mengenai hukuman dan penghargaan ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan teori konsekuensi dan restitusi. Apa sih bedanya antara konsekuensi dan restitusi? Jadi sekilas mirip tapi ya beda. Bedanya di mana? Bahwa konsekuensi ini adalah hanya pada penguatan jangka pendek. Kemudian dia perlu monitoring berkelanjutan. Jadi kalau kita memberikan konsekuensi itu anak yang mungkin hanya melakukan tapi saat itu saja, sehingga perlu dimonitoring dalam jangka yang berkelanjutan. Kemudian dia hanya memberikan stimulus, murid menghormati peraturan saja, kemudian murid bisa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, karena misalnya pada konsekuensi dia seorang siswa misalnya membuang sampah di kelas, kemudian saya sebagai seorang guru itu meminta dia untuk mengambil sampah tersebut, kemudian kamu buang ke tempat sampah, maka itu hanya sebuah konsekuensi. Jadi jangkanya tidak akan panjang. Sementara berbeda dengan restitusi. Kalau restitusi itu tujuannya adalah di sini murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya murid itu yang memegang kontrol, dan murid punya semangat yang dari dalam dirinya untuk memperbaiki kesalahannya, bukan karena perintah guru misalnya tadi kamu buang sampah, kamu buangnya ke tempat sampah, iya itu motivasinya bukan dari diri sendiri. Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan, mohon dijawab karena tidak ada di sini. Tadi lupa, belum saya masukkan slide. Hanya ada beberapa contoh kasus yang sudah saya buat. Beberapa contoh kasus ini nanti Bapak Ibu mohon dijawab apakah ini merupakan suatu hukuman, apakah ini suatu misalnya restitusi atau konsekuensi. Bentar gitu Bapak Ibu ya, kita akan diskusi bersama. Ini kasus-kasus yang sering terjadi di sekolah. Yang pertama saya bacakan. Eno datang terlambat ke sekolah sekitar 20 menit.
Pak Hasan marah sekali karena Elo sudah seringkali terlambat. Tanpa pikir panjang, Pak Hasan langsung memarahi Eno dan menyuruh dia berkeliling lapangan 10 kali. Maka tindakan Pak Hasan ini maksudnya penerapan hukum. Ada anak terlambat, kemudian gurunya sangat marah karena sudah sering sekali terlambat diminta keliling lapangan 10 kali. Itu maksudnya hukuman restitusi atau tadi konsekuensi. Menghukum. Konsekuensi. Jawabannya kita nggak boleh rasa. Konsekuensi. Antara konsekuensi dengan restitusi nggak apa Iya, antara tadi hukuman. Ya. tadi siswa diminta untuk keliling lapangan. Itu sesuatu yang Menyakitkan, tidak nyaman, memaksa. memaksa, sehingga itu sebetulnya adalah yang dilakukan Tapi oleh konsekuensi juga bisa karena Iya. dia telat. Tapi di sini kan ada kriteria menyakitkan. Kata itu ya. Tapi kalau sudah misalkan guru itu sama siswanya sudah Kesepakatan. Kita gimana? kita Itu namanya konsekuensi. Benar. Nah, ya tapi secara garis besarnya di sini bahwa dia meminta keliling. Coba Bapak bayangkan sekali itu 10 kali keliling lapangan. Lapangan badminton nggak apa-apa. Lapangan yang apalagi jam di olahraga. di sini disebutkan lapangan basket 10 kali. Oh, kalau lapangan basket lebih ini ya. Lebih dia memberikan satu Iya. lebih. Daripada lapangan Kalau dilihat Apalagi dari lapangan basah. dari teorinya, karena di sini dia memaksa murid, di sini tidak dijelaskan adanya kesepakatan gitu, Pak. Itu tidak dijelaskan adanya kesepakatan. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Hasan ini maksudnya adalah ke dalam menetapkan hukuman. Iya, betul. Kemudian yang kedua ini nanti mungkin lebih rinci lagi Bapak Ibu. Coba. Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan yang ada di buku ini. Tindakan ibu guru tersebut adalah penerapan hukuman. meminta membersihkan. Tadi Berarti bukunya siapa dulu? Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera Berarti ininya boleh nggak, Bu? coretan. Ininya boleh nggak? Boleh dong kan dia ininya itu Kalau nggak boleh sih nggak apa-apa berarti. Ikhlas nggak ya secara coba secara Ya, coba gimana. Siti mencoret-coret di buku ini. Ibu guru meminta Siti segera membersihkan coretan Berarti yang ini ada nggak di tahu? buku ini. Ya tahu dong. Maaf, itu kan tadi berarti tidak selalu yang menyakitkan itu kalau jawaban hukuman itu sama. Iya. Berarti tidak selalu yang menyakitkan itu berupa hukuman ya kan? Iya. Bisa jadi orang tadi anaknya Anak sandung biasa. kok mau Tuh. banget dia harus bersihin gitu ya. Kalau yang ini apakah masuknya ke konsekuensi? Kalau itu Jangan iya, kalau itu saya jawaban saya kalau sesuai dengan teori yang saya pelajari, kalau tadi meminta berkeliling lapangan itu maksudnya hukuman karena sepemahaman saya itu gurunya membuat siswa itu merasa dia ya sakit, merasa tersakiti, kemudian ada memaksa juga, kemudian akhirnya kan murid menjadi rendah diri. Oke, kita fokus yang kedua. Ya, itu Ya, termasuk yang maksudnya saya main hukuman. Kan tapi yang kedua berarti bukan. Bukan, kalau yang kedua loh kira-kira. Kan Yang yang kedua. konsekuensi bukan. Iya, Sampai sampai tadi. Walaupun Iya. tadi mungkin ada perasaan sakit hati. sakit hatinya dari siapa tapi dia melakukan kesalahan. Iya, maksudnya Berarti ada itu enggak kayak tanggung jawab. dia memberikan Nah. rasa tanggung jawab. Betul, terima kasih Bu Rika Oh, sudah memberikan. iya. Ore. Terima kasih. Ada, jadi guru di sini menerapkan nilai-nilai tanggung jawab. Oh, kamu sudah melakukan kesalahan, maka ya kamu harus memperbaiki kesalahan kamu. Aku kata Restitusi berarti. Masuknya adalah konsekuensi. Kemudian lanjut yang ketiga ya. Dan tadi kalau yang suruh lari konsekuensi juga dong. Hukuman. Hukuman karena memaksa. karena memberatkan Memaksa kamu. dan merasa. Kita lanjut yang keempat. Oke. Oke, Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain telah melakukan pemanasan dan sedang bermain bola basket. Oke, konsepnya dipelajari, dipahami. Budi terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Murid-murid yang lain sudah melakukan pemanasan. Jadi murid-murid yang lain sudah pemanasan dulu tuh dan sedang bermain bola basket. Pak Sidik
melihat Budi terlambat hadir dan mengatakan bahwa Budi itu harus keliling lapangan sebanyak 2 kali. Kira-kira itu maksudnya Ulangi 2 kali. Teman-temannya kemarin tanya berapa kali? Kalau Budi seorang guru di honorer sini enggak? disebutkan. Nah tapi ini kita nggak tahu coba tahu. itu ada kesepakatan kan? Iya. Ada kesepakatan. Sebelumnya ada kesepakatan nggak dengan? Tapi kalau di sini dipahamkan bahwa Budi itu terlambat 10 menit. Teman-temannya sudah lari duluan. Budi teman-temannya Budi itu sudah lari duluan. Maka setelah itu si Pak Sidi meminta Budi untuk melakukan hal yang sama dengan temannya. Konsekuensi. Melakukan hal yang sama dengan temannya. Apakah itu maksudnya masuk ke 4 bagian itu atau tidak? Itu merupakan ya itu merupakan bagian dari proses pembelajaran. Memang apa ya, pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sidi kan seperti itu. Sebelum kita main basket ya harus pemanasan dulu. Karena itu bagian dari olahraga. Contohnya murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Gimana Bu? Murid bertanggung jawab atas perilakunya karena terlambat. Intinya misalkan Kira-kira Pak ini yang kita fokusnya pada apa yang dilakukan oleh Pak Sidik ya? iya. Kita fokusnya apa yang dilakukan oleh Pak Sidik bukan pada muridnya. Berarti yang dilakukan oleh Pak Sidik itu memberikan apa? Apakah itu ya enggak Bu, itu hanya bagian dari proses pembelajaran saja yang dilakukan Pak Sidik. Kalau teman-temannya sudah muter, siapa ini Budi kan terlambat ya, dia harus muter dong sama seperti yang dilakukan oleh temannya. Restitusi. Kalau restitusi kan dia memberikan ada penguatan yang dilakukan bahwa itu salah. Kita kan di sini belum jelas. Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Kalau konsekuensi penguatan. Tapi di sini kalau yang kemarin saya pelajari bersama fasilitator saya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Budi, yang dilakukan oleh Pak Sidik ini ya bukan dari teman-temannya itu. Tidak. Kenapa? Karena ya dia meminta melakukan hal yang sama kok, tapi hanya merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kalau dilihat dari Pak gurunya, tapi kan dia tetap salah aja kan. Iya, karena kita Terus bagaimana cara itunya? Konsep disiplin dengan integritas yang itu. Apakah hukuman selalu salah? hukuman apakah selalu salah? Ya, hukuman itu memang tidak selalu salah, tapi kan alangkah baiknya apabila kita sebagai seorang guru menghindari hukuman, kemudian nanti menerapkan restitusi. Salahnya ya berarti ya. Ya wes ini, hanya pusing ya. Juga sih. Pusing apa tidak Bapak Ibu? Atau capek? Masih semangat? Sudah semakin Sudah paham. semakin Tadi masih paham. bingung antara konsekuensi, hukuman, restitusi, tapi sekarang sudah semakin paham. Oke, Terima terima kasih. kasih. Makanya kita biar semakin memahamkan kita ice breaking dulu, tapi saya mau nggak usah yang cukit-cukit, nggak Iya, usah yang oke. gerak-gerak ya, karena kayaknya kita tadi di pagi hari sudah olahraga gitu kan. Tahi lalat. Apa ini Bapak Ibu ya? Nomor 1. Tahi lalat. Jangan. Tahi salah, coba kita lihat, betul kan? Itu loh. Oh iya betul. Betul. Lanjut Bapak Ibu. Boleh Saya itu tepuk bawahnya tangan. ada jawabannya kelihatan. Ada udang di balik bis. Udah Udah rebus. rebus aja ya. Udah rebus. Oke, lanjut. Bu Vina kan untuk meroket. Oh iya udah rebus. Ada yang pernah makan udah rebus Bapak Ibu? Saya nggak Belum. Sudah enak. Tangan ya. Nanti kapan-kapan kita makan bersama. Engkong, Lanjut nomor 4. itu engkong, koin. Apa buat Tuh Oh tua, itu maksudnya tua. itu adalah Buang air. Oh, Air. buang air. Coba kita lihat. Buang Ada air. orang tua. Lanjut, kayaknya udah makin panas, udah makin malam dikatakan gambar ini Bapak Ibu semuanya. Lanjut,
seperti SFOP. Lanjut, ayo masih ada lagi. Senam otak. Senam otak. Senam otak. Ayo hari ini kita sudah senam otak ya. Coba kita lihat. Oh, Wow, luar biasa sekali. Masih ada kau ternyata sudah. Jadi tadi Ya, beberapa pertanyaan. lagi. Ada 7 pertanyaan sudah Lagi. berhasil dijawab oleh Bapak Ibu semuanya. Ada punishment-nya. Nah itu punishment tuh katanya. Tidak, kan kita kan tidak memberikan hukuman loh Bapak Ibu. Kita kan bersenang-senang di sini tidak Oh, kasih. iya. Oh iya, oke. Lanjut. Ya mudah-mudahan tadi dengan adanya SBG sudah makin panas, makin fokus, makin sumpuk apalagi di ruangan. Tapi enggak, tapi saya yakin bahwa Bapak Ibu sekalian ini adalah Bapak Ibu guru hebat, luar biasa, apalagi di sini ada guru penggerak dan insya Allah nanti teman-teman yang lain juga Segera menyusul. menyusul untuk CGP kegiatan 12. Katanya sudah hampir dibuka Bapak Ibu. Jadi Ayo, monggo semangat. dicek SIM PKB-nya masing-masing. Oke, Kalau siap. ada kebakaran guru penggerak bisa ikut sehingga nanti bisa bersama-sama dengan kami untuk menggerakkan ya Bu Ririn ya. Ya, siap. Semangat menggerakkan untuk komunitas belajar Iya, kalau kita butuh komunitas belajar yang sejalan. dan sepemikiran. Oke, siap. Mas Akbar aja. Akbar, ada Makmur, Ya. ada Pak Singgi, ada Pak Turun, Bima, Pak. Bu. Siap. Semuanya kayaknya di sini wajah-wajahnya CGP angkatan. Amin. Terutama begini itu. Terutama Bu Bina, Pak Mun, Pak Akbar semua. CKS, CKS. Kalau Bu Bina ini, Bu Bina kalau Bu Ririn sepertinya calon kepala sekolah. Ya, takut. Eh, Pengawas. Apa langsung pengawas Bu? Dulu aja lah. Tahu saja. Oke, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya kita masuk ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Wow, ini restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mereka sebagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Terus lanjut, yang selanjutnya adalah ciri-ciri restitusi. Jadi ketika kita membicarakan mengenai restitusi ada ciri-cirinya. Yang pertama, restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ada proses diminta guru itu meminta siswa untuk mempelajari, memahamkan apa yang sudah dibuat itu merupakan satu kesalahan. Tidak langsung menuduh kamu salah, tidak boleh ya, itu namanya bukan restitusi. Kemudian yang kedua adalah tujuannya memperbaiki lingkungan, merupakan tawaran, hanya menawarkan saja, guru bukan memaksa. 3, 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam dirinya sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik kalau menurut teori disiplin positif. Restitusi berfokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada penyelesaian solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membahas di awal sebetulnya apa sih perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi dari studi kasus yang sudah kita lakukan deh. Ini terjawab nih Bapak Ibu. Yang pertama bahwa hukumannya misalnya di sini guru menghukum murid untuk hormat kepada bendera selama 10 menit contoh. Guru marah pada murid dan murid menjadi takut. Jadi ketika dia atau seorang guru melakukan satu tindakan yang kemudian marah, murid. Nah itu udah rekam. Lanjut ya Mbak. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pada penerapan 5 posisi kontrol. Jadi kalau kita lihat bahwa tadi kan kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Nah ini adalah contoh penerapannya dalam kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Maka nanti bisa dibaca kemudian dipahami. Yang ingin saya
saya terapkan di sini adalah mengenai keyakinan kelas juga. Saya percaya bahwa Bapak Ibu sekalian juga sudah di dalam kelasnya menerapkan keyakinan kelas. Jadi terutama mungkin Pak Jika itu sudah kemarin saya lihat di kelasnya sudah terpampang mengenai keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas ini penting dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, jawabannya adalah karena mengapa kita memiliki peraturan tentang penguatan dalam saat mengendarai kendaraan bermotor. Ini kan contohnya nih. Coba kalau saya boleh menanyakan kepada Bapak Ibu yang sudah melaksanakan keyakinan kelas, proses pembuatan keyakinan kelas itu tujuannya untuk apa sih? Jika mungkin gimana tuh? Untuk proses jika kan tadi saya lihat di kelasnya itu sudah terpampang nih keyakinan kelas. Nah, itu tujuannya apa jika membuat itu? Kalau saya membuat keyakinan kelas yang berdasarkan kesepakatan bersama itu supaya kita warga kelas itu bisa mematuhi, menerapkan suatu keyakinan tanpa paksaan di alma. Iya. Tepat yang sudah disampaikan oleh Bu Jika bahwa keyakinan kelas itu fungsinya adalah agar siswa itu mau menuruti atau mengikuti peraturan yang sudah dibuat tanpa adanya paksaan. Makanya dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini, guru harus bersama-sama dengan murid untuk mendiskusikan mengenai peraturan apa saja yang boleh dan tidak boleh. Kemudian menyusun peraturan itu menjadi sebuah keyakinan. Lalu yang terakhir adalah kita nanti menempelkan peraturan-peraturan yang sudah dibuat di kelas sehingga itu yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Itu saya sudah melihat Bapak Ibu di sini sudah banyak yang menerapkan dan mudah-mudahan diikuti oleh Bapak Ibu guru yang lain juga. Jadi bagaimana membentuk keyakinan kelas ini sepertinya sudah ya, harus ada kontribusi antara seluruh warga kelas dengan wali kelas, karena namanya kelas di sini kan harus wali kelas hadir. Kemudian contoh keyakinan kelas ini sepertinya kita sudah lanjut. Oke, yang terakhir Bapak Ibu untuk materinya adalah mengenai segitiga restitusi. Jadi kalau kita berbicara mengenai restitusi ya tidak akan jauh kita membahas segitiga restitusi, bahwa di dalam restitusi ini ada tahapan-tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian ada menanyakan keyakinan apa yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan mengenai keyakinan itu bahwa kita semua memiliki motivasi yang sama. Jadi kalau boleh saya simpulkan di sini mengenai budaya positif yang sudah kita bahas dari awal, bahwa kita sebagai seorang guru dalam penerapannya baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan kelas itu ya harus memiliki budaya yang baik. Budaya yang baik itu apa saja sih? Kita aplikasikan dalam kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya tadi membuat peraturan mengenai keyakinan kelas. Kemudian kita sebagai seorang guru ketika siswa salah itu tidak langsung menjudge, tidak langsung menghukum, tapi kita terapkan dulu proses restitusi sehingga nanti akan muncul semacam keyakinan dalam diri siswa untuk berubah dalam secara internal, bukan karena paksaan dari Bapak Ibu guru atau karena takut atau karena mau dapat reward, itu tidak. Jadi mulai sekarang mari kita mulai menerapkan bahwa guru itu mulai menerapkan budaya positif dengan hal-hal yang tadi sudah kita bahas semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian yang saya bicarakan tadi masih banyak kekeliruan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat yang sudah mendengarkan aktif luar biasa sekali dalam pemaparan Ibu Almadita. Mungkin untuk sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Monggo kersos siapa yang mau bertanya kepada Ibu Almadita tentang desiminasinya. Untuk sesi pertama dipersilahkan. Ya, saya tanya, itu sesi itu
sudah menerapkan, tapi barangkali belum optimal. Jadi karena teori ini baru saya dapatkan secara sebelum teori ini didapatkan, sebetulnya saya percaya bahwa Bapak Ibu guru semuanya sudah banyak kok yang menerapkan mengenai segitiga restitusi ini. Termasuk saya barangkali juga menerapkan segitiga restitusi itu hanya belum optimal. Gitu Bu. Ya, semoga dengan belajar bisa mengoptimalkan praktek dari segitiga restitusi dan bisa mengimbaskan kepada anak-anak. Terima kasih Bu Alma. Ya, terima kasih Bu Ririn. Monggo barangkali ada teman-teman yang lain, ini sesi akhir nih Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah waktunya sampai siang. Jelas Bu. Sudah nih Bapak Ibu ya? Terima kasih. Baik, kalau gitu karena sudah jelas dan tidak ada pertanyaan kembali, Ibu moderator monggo untuk bisa ditutup sesi diskusi kali ini. Baik, terima kasih sekali atas pertanyaan, atas semuanya keaktifan yang tadi dilakukan pada saat proses diseminasi. Semoga proses diseminasi yang ada bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk peserta didik dan untuk diri kita sendiri. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Video restitusi belum tak kayak kamu ini. Ini kita yang mana video apa sih? Itu ya video apa ini? Sudah, terima kasih teman-teman semuanya. Sama-sama. Besok lagi ya. Aduh, Bu Ririn kayaknya besok hari Minggu. Oh iya. Ditunggu Bu Ririn untuk komunitas belajar. Terima kasih. Kombelnya diaktifkan. Selamat siang Regina. Siang Bu. Kamu tahu kenapa Ibu memanggil kamu ke sini? Tidak Bu. Iya, Ibu mendapat laporan bahwa kemarin ketika Ibu melakukan rapat dan Ibu memberikan tugas di kelas kamu, kata beberapa temanmu, kamu membolos ya? Iya Bu. Baik, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau boleh tahu, kemarin kamu pergi kemana? Ke kantin Bu. Apa kamu tahu alasan kenapa kamu pergi ke kantin? Saya itu awalnya bosan Bu, terus diajak teman-teman saya untuk pergi ke kantin. Jadi saya mau. Baik, apakah menurut kamu tindakan pergi ke kantin itu sudah tepat Salah saat Bu. jam pembelajaran? Salah Bu. Iya, kenapa salah? Karena saya telah melanggar aturan sekolah, juga saya membuat Ibu cemas. Iya, jujur Ibu sangat cemas kemarin ketika teman kamu melaporkan, apalagi ketika ternyata kamu tidak mengumpulkan tugas. Nah, jadi kamu sudah tahu ya di mana letak kesalahan kamu. Iya Bu. Ya. Lalu konsekuensi apa yang akan kamu lakukan atas kesalahan kamu? Saya akan meminta tugas kepada guru dan saya juga akan mengerjakannya Bu.
Baik, nanti untuk tugas yang kamu minta akan Ibu berikan dan Iya. semoga kedepannya kamu akan menjadi lebih baik lagi serta tidak mengulangi perbuatan yang seperti ini lagi. Bisa dipahami ya Regina ya? Bisa, Bu. Iya. Baik, terima kasih kamu sudah memenuhi panggilan Ibu ke sini. Selanjutnya silakan kamu bisa ke kelas kembali untuk mengikuti pembelajaran. Hari ini pelajarannya apa? Hari ini IPS sama PPKN, Bu. Kembali ke kelas ya. Iya, Bu. Terima kasih Regina. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regina Rahadal Ruaisi dari kelas 9H. Pada awalnya, ketika saya dipanggil oleh Bu Alma selaku wali kelas saya, karena saya telah berbuat kesalahan, saya takut dimarahi. Tapi ternyata Bu Alma sama sekali tidak memarahi saya. Justru Bu Alma meminta saya untuk mencari kesalahan saya sendiri. Saya juga diminta untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut karena tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Saya juga berjanji bahwa saya tidak akan mengulangi kesalahan tersebut dan akan menjadi siswa yang kedepannya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.